البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, as-sadis ini sudah ya. Kita ambil sebagian. Berarti dari mana? Al-qira'atu wal ard 'alal muhaddis. Sampai sini ya. Yaitu pembacaan dan penyodoran bacaan kepada muhaddis, yaitu di antara pola untuk mendapatkan ilmu jenisnya adalah al-qira'ah, yaitu si murid membacakan pada gurunya. Dan ini biasa di masa lampau. Imam Malik menyuruh muridnya yang membaca. Imam Malik menilai dia sudah lancar belum, dia cara mengharokati sudah tepat atau salah-salah. Nah, nanti si guru menilai, oh ini layak untuk mengajar, untuk punya murid yang berikutnya, atau dia wajib belajar lagi imla yang betul atau apa. Demikian pula Arab, yaitu penyodoran. Yaitu apa? Kita sodorkan bacaan kita. Dan yang paling sering melakukan itu adalah dari kalangan para pembaca Al-Quran, membacakan kepada gurunya. Atau di desa-desa, di masjid-masjid pun biasa di situ, kampung-kampung, si murid membaca, lalu si guru memeriksa, ini salah kok, matnya kurang, atau apa, raumnya kurang, ismamnya kurang, misalkan. Nah, gurunya memeriksa. Ini namanya Arab. Guru ya, Arab. Iya, memang di hadapan guru. Kalau cuma baca di buku memang jelas kekurangannya besar sekali. Wa ra'al Hasanu was-Sauri wa Malik. Al-Hasanul Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas berpandangan al-qira'atu jaizah. Membaca, yaitu murid membaca ke guru, itu boleh. Ya memang tak masalah. Sebagian ulama kurang suka karena apa? Karena seharusnya, sewajibnya yang punya ilmu siapa? Yang punya ilmu guru. Murid itu mendapatkan ilmu, berarti gurulah yang memberikan ilmu, gurulah yang membacakan. Tapi tak masalah. Ada dua metode, tak masalah. Terkadang guru yang menyebutkan, terkadang murid yang menyebutkan dan gurunya mendengar. Kalau sesuai, nah disetujui. Kalau tak tepat, nah diperbaiki. Tak masalah. Yang betul dua-duanya boleh, tak masalah. Wahtajja ba'duhum fil qira'ati 'alal alim. Nah sekarang dalilnya apa? Membolehkan metode pelajaran seperti itu. Sebagian ulama berdalilkan tentang bolehnya murid membaca ke hadapan guru bi hadis Imam bin Sa'labah, dengan hadis Imam bin Sa'labah ala qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu amaraka an tusalliya sholawat. Nanti insya Allah hadisnya kita lewati secara lengkap. Ini cuma mengambil sisi pendalilan dari sebagian ulama. Imam dari kalangan orang Badui, beliau utusan dari perkampungan Badui, lalu menyatakan bahwasanya utusan Anda itu datang kepada kami menyebutkan begini, begini, begini. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda dan saya akan bersikap keras kepada Anda. Namanya dia ingin cari betul-betul kepastian, yaitu apakah Allah yang memerintahkan kepada Anda untuk melaksanakan sholat ini? Qal na'am, ya. Berarti apa? Qal, ulama mengatakan fahadhihi qira'atun 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikatnya adalah pembacaan kepada Nabi. Imam dia membacakan hadis Nabi. Karena kelengkapan hadisnya, si Imam mengatakan, wahai Rasulullah, utusan Anda menyatakan bahwasanya Anda memerintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada kami begini, begini, begini. Rasulullah mengatakan Allahumma na'am, ya. Lalu Imam tanya, apakah memang Allah yang memerintahkan demikian? Berarti ini hakikatnya si murid membacakan hadis dari guru tersebut. Nah, nanti tinggal gurunya bilang, oh ya betul, atau tak, bukan seperti itu. Ini hakikatnya qira'ah ala syaikh. Baik, ini di sekolah-sekolah juga Ana lihat beberapa kali pola seperti itu, dan itu bagus. Murid menilai, si guru menilai apakah murid ini sudah pandai belum, pandai dalam membaca dan seterusnya. Akhbara bimamun qaumahu bidzalik. Bima kemudian ketika dia pulang,
Dia mengabarkan kepada kaumnya hasilnya begini dan begini. Fa'ajazuh, lalu kaumnya membolehkan itu, kaumnya menerima. Baik. Ini termasuk metode dalam penyampaian ilmu. Ini tak masalah. Wahtajja Malik. Nah, sekarang Imam Malik punya dalil yang lain. Intinya dalil itu bukan hanya satu. Ada hadis imam, ada juga hadis yang lain. Dalilnya apa? Kalau Imam Malik, bisaqi yuqra'u 'alal qaum. As-saq yaitu apa? Semacam tulisan atau cek atau surat dari seorang guru, surat dari Amirul Mukminin atau bahkan surat dari Rasulullah dibacakan kepada kaum tersebut. Hakikatnya orang ini yang membaca. Boleh jadi ada Rasulullah atau tak ada. Intinya ada guru yang ada murid yang membaca. Fayaqulun ashhadana fulan. Lalu kaum itu mengatakan si fulan mengambil kami sebagai saksi tentang isi tulisan tersebut. Jadi intinya si murid membacakan tulisan dari si guru. Cuma kalau Imam Malik, beliau dalilnya di sini apa? Walaupun guru tidak ada, tapi buktinya orang-orang menerima itu. Apalagi kalau guru ada di hadapan mereka semua, jelas lebih layak lagi untuk diterima bacaan tadi. Dan ini biasa sampai sekarang ada utusan yang membacakan surat dari Perdana Menteri atau apa dan seterusnya, tak masalah. Wa yuqra'u dzalika qira'atan alaihim. Itu dibacakan kepada mereka, pembacaan kepada para murid sesama murid, yaitu apa? Mendengar surat dari gurunya itu. Dalam keadaan gurunya tidak ada, itu pun mereka terima asal mereka tahu ini memang surat dari cikgu tadi. Apalagi kalau cikgunya ada di depan situ, lebih layak lagi untuk dipercaya. Wa yuqra'u 'alal muqri. Nah, sekarang contoh yang misalkan Al-Qur'an. Si murid membacakan kepada si muqri. Muqri berarti apa sih? Guru baca Qur'annya itu. Fayaqulul qari, nanti si qari'nya akan berkata kepada murid-murid yang setelah itu, aqra'ani fulan, yaitu cikgu dia, cikgu saya ini yang membacakan kepada saya. Walaupun prakteknya dia yang membaca ke cikgu, tapi boleh nanti tatkala cikgunya setuju sependapat, berarti boleh nanti si murid berkata ke murid yang lebih bawah lagi, ini si cikgunya membacakan kepada saya. Jadi terkadang cikgunya betul-betul membaca, terkadang cikgunya cuma menyetujui bacaan murid, tak masalah. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad ibnu Salam, qala haddatsana Muhammad ibnu Hasan al-Wasiti an Auf anil Hasan. Asar dari Hasan al-Basri. Qala la ba'sa bil qiraati 'alal alim. Tidak mengapa murid membaca kepada si alim. Jadi dalil dari Quran sudah ada, dalil dari hadis sudah ada, kemudian asar dari tabi'in juga ada. Jadi ini tak masalah pola penyampaian ilmu dengan cara seperti itu. Muhammad ibnu Salam, beliau adalah Abu Abdillah al-Baikandi al-Bukhari. Ini termasuk guru besarnya Imam Bukhari. Yang di belakang Sungai Jaihun. Beliau imam besar, hafalannya hebat sekali. Jadi beliau termasuk yang pertama kali menyusun musnad para sahabat yang di belakang Sungai Jaihun sana di Khurasan. Qal haddatsana Muhammad ibnu Hasan al-Wasiti. Tidak disebutkan kunyahnya. Beliau adalah qadhi di Wasit. Ini siqah. Kemudian an Auf bin Abi Jamilah. Dia dikatakan Auf al-A'rabi karena kefasihannya, hafalannya hebat sekali. Anil Hasan, Al-Hasan ma'ruf. Kalau Auf bin Abi Jamilah Abu Sahal. Kalau Hasan ma'ruf, yaitu siapa? Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri. Siqah, faqih. Al-Hasan mengatakan tidak mengapa murid itu membaca di hadapan guru, nanti gurunya membenarkan atau menyalahkan. Yang dibacakan bukunya siapa? Bukunya cikgu tadi. Qal wa haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Sufyan. Qal, sekarang asar Sufyan, idza quri'a 'alal muhaddis, kalau si muhaddis, kalau
kitab itu dibacakan oleh murid kepada muhaddis, fala ba'sa ayyaqul haddatsani. Tidak mengapa nanti si murid ketika menyampaikan kepada murid yang berikutnya lagi, dia mengatakan haddatsani. Walaupun ini khilaf, layakkah mengatakan haddatsani cikgu, sementara kenyataannya cikgu tidak mengatakan, tidak menyebutkan, cikgu cuma setuju atau tidak sependapat. Lebih selamatnya kata jumhur yaitu akhbarona atau akhbaroni. Karena kalau haddasa ini berarti cikgunya bicara, sementara kenyataannya cikgunya tak bicara. Memang ini khilaf. Tapi dari sisi hadisnya bersambung atau tidak bersambung? Bersambung. Cuma yang dipermasalahkan cikgunya bicara atau tak bicara. Baik. Untuk sanad yang kedua, Ubaidullah ibnu Musa, beliau ini adalah imam besar. Ma'ruf, ini adalah termasuk guru terbesarnya Imam Bukhari, Siqah. Tayyib, Sufyan, Ubaidullah bin Musa, kalau meriwayatkan dari Sufyan, ini Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Abu Abdullah As-Sauri Al-Kufi, Amirul Mukminin fil hadis. Tayyib. Qal wa sami'tu Aba Asim. Abu Asim ini termasuk guru tertuanya Imam Bukhari, karena Abu Asim ini sendiri dia adalah gurunya Imam termasuk gurunya Imam Ahmad, tapi Bukhari juga belajar kepada beliau ini. Abu Asim ini Dhahab bin Makhlad, termasuk yang menjadi sanad sulasiatnya Bukhari. Antara Bukhari dengan Nabi itu hanya 3 orang melalui jalur ini, Abu Asim. Baik. Sekarang dari siapa ini? Yaqul an Malik, dari Imam Malik yang ma'ruf ya, Malik bin Anas Al-Asbuhi Abu Abdullah, wa Sufyan bin Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Kedua-duanya Malik dan Sufyan mengatakan apa? Al-qira'atu 'alal alim wa qira'atuhu sawa. Sama saja murid membacakan kepada guru atau guru yang membacakan hadisnya kepada murid, ini sama saja. Intinya hadis tersebut bersambung, tidak putus. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Kali ini pembahasannya tak terlampau itu ya, bicara masalah cerita ini cerita itu. Iya, cara penyampaian ilmu tak apa. Insya Allah yang setelahnya baru masuk cerita-cerita lagi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.